Teman-teman, aku mau cerita dong. Hari ini aku baru survei salah satu aset temanku. Jadi dia bilang tolong dibantu jualin aset orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya itu tinggal ibunya ya. Jadi aku panggil Inang sama ibunya ini. Jadi awalnya dia telepon saya, dia bilang, "Dak, tolong bantu dong jualin aset mamaku," katanya gitu. Oke. Seperti SOP yang biasa saya lakukan untuk semua listingan yang saya jual itu selalu ada survei di awal gitu. Saya bilang saya harus lihat ya. Oke, ayo katanya gitu. Lalu dia undang saya dan tadi kami pergi ke sana. Sampailah di rumah itu, lalu saya catat semua data-data tentang rumah itu. Oke, semuanya oke, dan kemudian sertifikatnya juga masih atas nama Inang itu, jadi aman. Jadi tidak perlu balik nama, tidak perlu urusan yang cengkoneknya banyak gitu kan. Tapi pada saat saya tanya, di mana sertifikatnya gitu, apakah on hand ataukah diagunkan di bank atau bagaimana gitu. Lalu di situ mereka langsung mengungkapkan satu fakta yang ternyata tidak terinfo ke saya sebelumnya. Jadi ternyata sertifikat itu ada pada orang yang panjang ceritanya ternyata. Jadi 5 anak Inang ini ada satu orang yang menggadekan rumah itu. Jadi dia berhutang lah gitu, digadekan lah rumah ini kan. Nah, dan mereka tidak tahu. Nah, terus akhirnya si debt collector ini sudah berapa kali datang lah ke rumah untuk menagih hutangnya ini. Yang mana si saudaranya yang berurusan dengan si penghutang ini sudah tidak tahu entah di mana, sudah tidak bisa dihubungi dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan mereka gitu. Itu yang paling parah sih saya bilang. Jadi ditinggalkanlah hutangnya. Lalu yang diserang adalah orang tuanya dan saudara-saudaranya ini. Terus saya bilang, ya jujur aja, saya sih tidak bisa menjual aset yang seperti ini. Jadi dipikir temanku ini, saya menjual aset itu hanya cuma sekedar jual laku gitu, nggak bisa. Jadi ada peralihan hak yang memang harus kita urus secara hukum, nggak bisa gitu. Lalu saya bilang, kok bisa? Saya bilang ya akhirnya mereka rame-rame menyalahkan orang tuanya yang terlalu sayang kepada saudaranya ini gitu. Tapi saya bilang udah bukan ke situ lagi fokusnya. Kita coba pakai energi kita bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kata mereka, ya jujur aja kami nggak punya uang untuk membayar hutang si saudaranya ini gitu. Jadi kami benar-benar hanya mengharapkan hasil penjualan rumah ini dibagi gitu. Jadi masing-masing yang punya hutang, yang masing-masing punya urusan. Saya sampai situ sudah paham maksudnya. Lalu saya cuman kondisinya mereka saat ini kan ketakutan gitu kan. Karena debt collector ini datang di momen-momen tertentu pada saat mereka lagi ketakutan lah ya kan, ketakutan lah mereka gitu. Itu saya bilang begini. Posisinya adalah bahwa kalian kan nggak salah gitu. Kalian juga korban. Kalian adalah orang yang tidak tahu masalah perjanjian hutang itu. Jadi secara hukum sebenarnya si pemberi hutang itu tidak punya kuasa untuk melakukan hal seperti itu. Oke, disclaimer ya, di sini saya tidak membenarkan tindakan mereka untuk tidak membayarkan hutang, enggak ya. Tapi maksud saya hanya memberikan dari sisi yang benar bahwa mereka itu adalah korban gitu. Mereka tidak tahu kan. Jadi sebenarnya si pemberi hutang ini bisa dituduh melakukan pencurian terhadap sertifikat gitu. Kecuali ada hitam di atas putih, atau seperti misalnya notaris, mereka membuat perjanjian di depan notaris gitu. Tapi kalau ada perjanjian di depan notaris berarti semua ahli waris sudah setuju. Jadi sebenarnya si pemberi hutang ini adalah orang yang salah gitu. Saya cuma memberikan satu supaya mereka tenang gitu cara berpikir, supaya mereka punya kesadaran bahwa supaya mereka berani gitu bertindak gitu. Maksudnya lu nggak salah ya. Jangan takut untuk melakukan atau untuk mempertahankan hak. Saya cuma sampai di situ sih tadi, untuk memberikan mereka pandangan yang baik lah, supaya mereka tidak hidup dalam ketakutan aja sih. Jadi saya bilang karena mereka juga salah gitu, si pemberi utang itu juga salah dan kalian adalah korban di sini. Saya bilang begitu. Jadi maksud saya ternyata masih banyak ya warga negara ya, kita di Indonesia ini yang masih masih kurang begitu paham tentang yang namanya masalah hutang, masalah hukum seperti itu gitu, tentang aset gitu. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari sebenarnya gitu. Jadi kita juga kalau kita punya hak waris gitu, kita juga nggak boleh semena-mena gitu. Dan ini banyak sekali saya temukan loh. Saya banyak menemukan ini di banyak lah gitu, banyak. Si saudara sendiri pun ada gitu. Jadi memang aset itu
bukan secara fisik saja kita memiliki aset ini gitu. Makanya kalau proses KPR di perbankan gitu, kalau saya lagi menemani klien saya akad gitu kan, itu kan urusannya panjang gitu. Sebelum kita akad banyak yang harus kita persiapkan. Dokumen yang harus kita persiapkan itu luar biasa banyak sekali gitu. Jadi memang untuk membuat satu aset menjadi hak tanggungan atas hutang itu nggak gampang gitu, bukan waktu yang singkat gitu. Jadi itulah mungkin kenapa alasannya bank itu membuat eligibilitas orang untuk layak atau tidaknya untuk berikan hutang itu makanya kenapa harus dipelajari gitu, harus banyak yang harus dipelajari karena urusannya kan nggak gampang ternyata gitu. Paham nggak sih maksud penjelasan saya? Jadi semoga ini ada artinya ya video ini gitu. Jadi jangan gampang, aduh kasihan.